Ini mati nih. Tapi kan lo nggak bisa ngembangin kan? Ya. Lu nggak bisa mikir gue gimana? Dikembangin nggak? WFO. Kapan? Nih lu sebagai orang yang paling lama kerja. Oke, gue paling lama kerja gimana? WFH berarti pas COVID ngerasain. Enggak, lu Rasain dong. Ngerasain. terakhir kerja di mana emang? Shopee sebelum di sini. Shopee. Iya di Shopee. Lu Apa? cerita dong. Lu WFH gimana rasanya? Enak. WFH tuh enak banget. Kenapa? Karena nggak kerja. Gimana ya? Karena gue kan timnya tim live stream ya. Ya. Tim live stream itu dia bakal beneran kerja kalau misalkan lagi live. Kok ketawa? Lu tahu gak? Lucu banget. Kerjaan lu sebagai perenang. Dan lu baru beneran kerja kalau lu berenang. Tapi itu bener. Lu itu pelukis. Lu baru beneran kerja kalau lu pelukis. Nah iya kan beneran. Prepare, nyiapin, nggak kerja. Itu kan beneran. Gue belum selesai ngomong. Jadi kerja itu 1 sampai 2 jam sebelum live sama 1 sampai 2 jam setelah live. Oke. 1 sampai 2 jam sebelum itu nge-setup. Ya. Biasanya kalau gue jadi host bakal jadi hostnya. Kalau misalkan jadi operator bakal jadi operatornya. Setelah ini baru ngeberesin setup. Nah, di sana biasanya sehari itu 3 live. Paling banyak 4 live lah paling banyak. Itu jadi timnya itu sangat mencukupi untuk 1 orang hanya 2 live doang. Yang handle 2 live. Tapi itu lu WFH. Iya WFH dong. Di mana WFH-nya kan lu harus ngurus setup. Nah ini setupnya itu adalah di tempat hostnya. Jadi host yang terpilih dia akan nge-setup sendiri. Kita sebagai operator cuma ngarahin ini kurang ke kiri, ini kurang ke kanan. Gitu. Astaga, kasihan banget. Jadi sebenarnya yang paling repot adalah hostnya. Kalau lagi kebagian jadwal host itu repot banget. Siap. Gua nggak nangkep poin wifi-nya di mana. Enggak, enaknya dari itu kayak ini loh, bengkel online. apa? Ngarahin. Kita bang dibuka dulu baut sebelah ini. Nah iya, kayak gitu. Ya Nah. kan, bengkel online kan? Nggak tahu gue betul apa. Enggak, video lu sih lo. Itu kau buka dulu tuh bautnya. Bukan, kau benar. Iya, gua kayak terus gitu. orang muter. Bukan lo kau yang baut. Itu enak banget. Karena lu cuma nontonin orang doang kan? Udah gitu kalau mereka live, hostnya pokoknya yang jadi host itu paling sial aja. Tugas gua kan kalau jadi operator tuh balesin komen juga. Nah. Kadang kan yang komen nggak banyak ya. Dan kadang kalau misalkan lagi nggak banyak, gua ketiduran. Terus pas ketiduran, hostnya bilang, ini mana ya operatornya ya? Kok komennya ini nggak dibales ya pas lagi banyak? Ya namanya juga ini Eva ya. Tapi itu enak. Menurut gua itu enak banget Eva. Tapi lebih enak lagi sebenarnya di kantor. Kalau gua ya. Kenapa tuh? Karena kalau di ini tuh jadi semua ide kreatif tuh ada. Tapi gua pengen nyobain sih WFH itu. Pengen nyobain. Tapi gue pernah baca ya katanya ada yang nggak enak WFH. Kalau buat keterusan itu nggak enak. Sepakat gua. Soalnya ada atasan yang itu ngambil jam kerja jadi kayak lu kerja 24 jam karena WFH. Kalau full di rumah iya tuh zaman Covid kesannya jadinya malah seharian kerjanya. Iya kan, soalnya ditanya kan ini udah apa belum? Iya, kayak si siapa namanya tuh? Wanita terkuat di Indonesia namanya? Apa? Ibu ini Banteng. Najwa Shihab. Banteng. Hah? Najwa Shihab. Oh. Najwa Shihab. Oh, Banteng. Siapa Banteng? Ibunya Pak, Banteng Betina. Oh, yang pengurus partai itu. Kok ngomongin partai, ngomongin hewan anjir? Banteng kan warna merah. Coklat lah, Banteng. Hitam background merah. Coklat. Bener coklat. Apa Ibu Banteng? Oh ada selain Mbak Nana ada cewek yang lumayan kuat, keren dan apa namanya inspiratif lah di Indonesia. Siapa? Megawati. Wah iya bener, gue lupa. Pemain volley. Wah iya bener, gue lupa. Gila, Pemain jago motivasi banget. gokil sih, Bang. Sama Puan. Puan Maharani. Sapo, Megawati. kepuan lagi. Gue tahu, karena dia nanam padinya maju. Enggak, dia emang enggak. ketua DPR aja. Oh, karena Perempuan loh. Iya. Anak Nah Megawati. berarti lebih keren itu ya dong. Ibu Megawati. Presiden emang keren, respect dia Perempuan. wanita, tapi
menjunjung kesetaraan gender dalam hal karir. Mau iya? Iya dong, dia bisa jadi pemimpin loh. Itu bantal ya, yang bikin tebel bantal ya. Iya, ini buat bantal ini. Matanya lepas dulu Nggak dah. asal udah gini aja. Mana tadi ya? Siapa tadi? Banana. Mbak Nana. Oh jadi banana muat. Iya. Pisang, maksudnya pisang. Banana pisang. Kalau enggak, tadi gue mau bahas itu di Bu Najwa Shihab. Kenapa nggak jadi siapa yang Waktu pas Covid dia cerita malah makin banyak kerjaannya. Tadinya kan dia kebanyakan kerjanya kan ngisi ini seminar apa segala macem. Tapi kan bisa sehari ngisi 2 seminar. Soalnya pindah lokasi kan, macet apa segala macem. Nah waktu Covid malah dia bisa ngisi 4-5 seminar online. Jadi kelar seminar ini, break bentar, langsung ngisi seminar lagi gitu loh. Tapi efek Covid itu, gue seneng banget gara-gara ada Zoom dan segala macam ya. Ya, setuju. Kalau mau interview gue nggak perlu ke tempatnya. Ada yang kayak gitu. Ya. Gue juga gitu. Sebelum Covid itu gue harus samperin ke tempatnya Betul. terus. Iya. Banyak kayak gitu jadinya. Jadi efisien waktu. Ngasihin waktu kalau gue, apalagi kalau dari luar kota kan, Iya. harus interview lah, inilah itulah. Lagi jarak jauh. Terima kasih lah Covid. Ya, tapi karena COVID tuh perkembangan teknologi yang untuk jarak jauh jadi berkembang pesat ya. Kan kayak Iya. tiba-tiba ngetren Zoom, Discord, kayak live streaming itu kan semuanya Iya. hadir di zaman COVID kan. Betul. Buat ngisi waktu anak itu. Kreativitas yang bosenan. Tapi sebenarnya ya kalau emang beneran WFH itu efisien banget kalau kata gue. Kalau dikonsepin efisien. Sangat Gua setuju. efisien banget. Sangat Maksudnya kerjaan-kerjaan yang bisa dihandle by remote kayak apa ya, misalnya kayak admin atau apapun lah, atau Admin. digitalisasi itu Report. mending WFH gitu. Iya. Yang paling penting sih nggak perlu mobilitas yang tinggi gitu. Itu maksud gua tuh kalau gua tuh pengen coba ngambil benefit yang kita pernah dapatkan selama WFH gitu loh. Iya. Kayak misalnya apa, kalau menurut gua ruang meeting tuh udah nggak perlu ada, men. Setuju gua. Langsung aja orang Satu aja town hall udah satu buat Iya. event. buat event. Iya betul. By the way, sekarang perusahaan-perusahaan yang lebih modern ya, bukan apa sih istilahnya, bukan startup juga sih, soalnya dia udah lumayan stable juga. Mungkin perusahaan-perusahaan yang bukan apa sih nama perusahaan apa? Company yang gede, yang lama, bukan company lama, company baru tapi udah Startup. ya startup, tapi sebenarnya dia udah lebih stable. Itu gue baca ini mah ya, dan di zaman gue itu semuanya emang literally kalau meeting pasti online. Iya. Ada ruang meeting itu kalau misalkan meetingnya literally ada yang pengen dibahasnya kayak penting langsung. Iya. Oh, bukan Itu, penting kalau buat gua. ya konfidensial. Kalau konfidensial, Kalau ruang meeting misalkan- bisa. Kalau misalkan ini Kayak director meeting itu jangan online. ya yang konfidensial, soalnya kan ya takutnya bocor. Ya. Ya gitu. Tapi kalau apa namanya meeting reporting doang, weekly report gitu buat gua mah. Emang di perusahaan lu sekarang kayak gitu? Sebenarnya gua nggak masalah meetingnya, tapi lebih ke. Kok jadi ganti omongan lu ke masalah meeting? Iya, aku lebih ke efisiensinya aja. Efisiensi. Oh ya meeting kan emang nggak pernah ada masalah. Meeting mah. nggak pernah ada masalah. Kalau emang Meetingnya mah harus. Kalau emang dibutuhin ya. Iya, meetingnya mah Hmm. harus. Cuma maksud gua alangkah indahnya kita langsung semua sama-sama login ke Teams, meeting, kelar meeting, udah kita bisa langsung kerja lagi gitu. Gak harus Harus jalan berangkat dulu, dari belakang, harus berangkat ke dari depan. iya. Kalau semuanya di satu gedung yang sama mungkin enak, kan kita nggak kebetulan kalau di tempat kerja gua. Iya, tempatnya kan jauh. Ya. Itu dia makanya kayak gua malah kan kalau emang jadinya hybrid aja gitu. Iya, kalau gua pengennya hybrid aja. Kayak lu Sebenarnya lu itu- di apa? Di tempat apa? Lu posisi lu apa di Gua tempat kerja? posisi tempat kerja gua tuh troubleshooting engineer. Wah, syuting ya. Susah sih kalau emang itu nggak bisa WFH sih. Iya itu nggak bisa WFH sih. Bisa sih. Lu harus standby. Troubleshooting mah nggak bisa, Kalau susah. emang tiba-tiba mesinnya ngadat atau apa kan? Iya Iya, nggak repot bisa. Ada ya. Gua kira lu tuh R&D. Iya gua kira tuh Kalau malah. R&D itu masih bisa hybrid, misalnya ada pengujian atau trial segala macam. Lu kan bisa ngatur jadwal di hari ini, Bisa. udah berangkat. Mhm. Atau kalau nggak ada jadwal trial, full reporting, terus WFH, itu bisa. Bisa banget. Tapi kalau udah ngomong troubleshooting engineer kan, ya lu mau Lagian- nggak mau. Iya sih. Menurut gua ya, menurut pandangan gua, kalau dari buruh pabrik tuh ya, bukan dari buruh pabrik. Karena gua ngerasain ya gimana kerja di startup sama di pabrik ya, dan gua dapat cerita juga dari
lu pada yang sebelumnya kerja di pabrik juga sebelum kita yang sekarang, menurut gua sebenarnya yang dibutuhin tuh bukan WFH sebenarnya. Tapi Ya nerapin sistem yang tadi udah kita bilang, apa-apa online aja. Jadi sebenarnya Iya. kita masuk ke kantor pun nggak ada masalah juga. iya Selama emang yang sebenarnya bisa di online. mainin betul itu. Apalagi sama kayak masalah data itu juga sama Tapi aja. kalau orang-orang yang terlibat di meeting harus di-provide juga. Harus Oh iya pasti. Device-nya harus di juga. provide. Pasti. Kalau di Shopee nih ya setiap orang langsung dapat laptop masuk. Nah, masalahnya nggak di semua perusahaan bisa nge-provide itu. Misalnya orang disuruh meeting atau apapun itu, handle, tapi device buat handle meetingnya nggak disiapin kan sama aja. Betul. Bener. Tapi kan, Maksudnya tapi kan, itu another problem sih. Nah, tapi kan bisa kalau misalkan kayak cuman operator yang saya kan perusahaan kalau jangan kan untuk mikir bisa nerapin ke yang tadi lu pada bilang lah, buat nge-provide itu aja mereka nggak nyampe gitu. Jadi kan jauh banget kalau pemikiran buat bisa diterapin di kebanyakan. Tapi ide itu sangat bagus gitu. Tapi gue nangkep sih kenapa perusahaan nggak provide. Karena biasanya rata-rata yang nggak di provide itu kan memang sehari-hari dia kerjanya di mesin. Enggak lah, Le. Di provide lah. Orang-orang yang harus ikut meeting itu di provide. Iya pasti. Di provide. Kalau misalkan Harusnya ya. Yang ikut yang diperlukan di meeting itu ya. Sisanya kan enggak. pasti di provide itu bukan harusnya pasti. Di provide kok. Enggak ada. Kalau misalkan Enggak emang ada anggota meeting yang gua maksud itu yang tidak di provide. Enggak ada satupun member meeting yang menurut gua tidak bisa meeting online. dan kalau misalkan maksud lo ada lo pengen kayak sosialisasi program lo ketemu langsung meeting dengan orang yang emang sebenarnya dia kerjanya banyak di lapangan, sebenarnya bisa dengan banyak cara, bisa by email, dan mereka ya 2026 semuanya pasti punya HP lah ya. Maksudnya lo bisa by WA, bisa apalah, bisa nelpon atau apa yang sebenarnya pihak dari lawan bicara lo itu juga harusnya bisa setara ya. iya bisa menerima itu kalau dihubungin lewat Nah telepon, itu dihubungin lewat kalau menurut gue email. itu ada etika meeting lah. Kalau subjeknya objeknya kita mau ngebawain sesuatu sebaiknya ketemu. Tapi kalau udah jadwal rutin tertulis Rutin ya, yang rutin gitu loh. Iya, rutin ya. meeting rutin. Bisa di gitu. jam tertentu. Iya. Iya sih. Kalau itu mah di Iya, online buat- aja. Buat di budaya, kayak di budaya kita masih susah ya buat apa? Iya. Perusahaan-perusahaan konvensional tuh masih susah kali ya. Susah. Kecuali startup yang kayak gituan ya. Karena dari awal dibangunnya sistemnya kayak gitu, dan pasti orang bilangnya kalau yang Maksudnya konvensional tuh bilangnya ya saya biasanya gini mas, saya nggak bisa kalau ini nggak ngerti, takut salah nangkep. Iya. Padahal yang usaha startup yang Mungkin biasanya 10 online tahun biasa lagi aja. bakalan seperti itu deh. Mulai nggak rata. bisa, gua rasa nggak akan bisa. 10 tahun Bukan Boomer gitu. sudah pada pensiun loh. Nggak gitu maksud gua. Mulainya dari ya amin ya kita 10 tahun lagi udah bisa jadi atasan gitu. Ya gua akan memulai dengan tim gua sendiri meetingnya online. Bener, tapi kalau misalkan dari boomer selesai, habis boomer di bawahnya apa? Milenial. Milenial. Nah, yang milenial itu masih ngikutin budaya boomer ya nggak akan berubah. Berarti 20 Sama tahun, aja. 20 tahun lagi. Ya sama, ya Gen Z mungkin bisa berubah. Tapi Gen Z yang udah terbiasa terpapar sama milenial yang begitu, ya sama aja. Tapi Kalau belum ada yang mulai, bukan masalah pasti kalau kebanyakan Pasti orang berubah. ngikutin teknologi pasti bakal ke arah sana sih ujungnya. Pasti bakal ke arah Pasti sana, bakal ke arah menurut gua. sana, tinggal waktu doang. Iya. Karena kalau gua ngelihatnya menurut gua bakal perusahaannya yang bakalan selesai dulu. kenapa tuh? Kalau nggak ngikutin perkembangan zaman. Oh iya pasti. Enggak juga. Maksudnya gimana? Misalnya apa namanya let's say packaging. Aha. Packaging itu perusahaan yang nggak perlu ngikutin perkembangan zaman karena produk yang dihasilkannya itu masih konvensional. Besoknya produk. Loh, bukan itu maksudnya. Apa? Penggunaan teknologi itu bukan untuk menghasilkan produk yang berteknologi juga, Apa? tapi untuk efisiensi dari hak Kerja produksi produknya orang-orangnya. itu. Iya. Kalau misalkan produknya efisiensi, misalkan dengan teknologi, lu bakal bisa operasional lebih murah, lu bisa Oh. lebih murah, jadi harga produk bisa jauh lebih murah. Tapi lu lebih percaya di nggak? situ. Semakin efisiensi produk bakal makin murah apa tetap bakal ngikutin harganya naik? Misalnya nih, sekarang lah satu Iya. mobil itu sekarang misalnya 100 juta. Iya. Kos sekarang tuh 100 juta harga jualnya. Biaya produksinya 90 juta. 2027 tuh ternyata bakal neken biaya produksinya jadi 50 juta.
harganya bakal diturunin apa tetap menurut lu? Bukan dari situ. Atau lu aja. Misalnya, Yandi, misalnya mobil tadi harga 1 juta. Yandi bisa bikin 10 mobil sebulan. Lu nemuin teknologi, bisa bikin 20 mobil sebulan. Harganya lu turunin berapa? Harganya lu turunin nggak? Teknologinya bukan di situ aja berarti. Ya nggak gitu tuh, masa gue sejauh. Dia bisa bikin 10 mobil sebulan. Lu bisa bikin 20 mobil sebulan. Berarti kan, apa namanya, dengan biaya produksi yang sama. Iya. Jadi biayanya Oh, sama. kalau biaya sama pasti lebih murah. Biayanya sama, tapi kalau mobil yang bisa lu bikin lebih banyak. Iya, berarti lebih Lu bakal ngasih harga iya pasti. Nah, oke, satu poin. Aduh, gua nggak tergantung pasar dulu. Nah, Kalau misalkan apa namanya tetap harganya sama, gua pasti. Nah, poin gue yang tadi itu ini efisiensi dan segala macam dan teknologi nih. Misalnya tadi ngomongin yang packaging yang gue maksud. Kalau bisa tetap memproduksi ini dengan apa namanya, harga jual ini adalah 100 juta, cost dia 90 juta dengan konvensional tuh menurut gue bakal tetap bertahan. Dengan profitnya cuma 10 juta. Dia bakal tetap bertahan dengan sistem yang lama. Kan tadi lu bilang Tapi premisnya nggak akan bertahan dong. Loh, Bertahan. orang yang udah pakai teknologi, profitnya lebih gede. Mereka bisa buat things yang lain yang bisa mungkin ngecaplok perusahaan yang kerjanya lambat ini, yang minim teknologi. Perusahaannya selesai juga jatuhnya. tapi kan barang gua masih bisa dijual. Bener, tapi lu dalam 10 tahun juga bakal kalah sama orang yang perusahaan dengan produk yang sama tapi teknologinya lebih canggih. Dia mau lebih profitable. Enggak, maksudnya dengan konvensional aja gua udah profitnya tipis. Bener, tapi lama-lama habis. Habisnya kenapa? Ya sama kayak perusahaan-perusahaan kertas yang dimakan sama Kalau itu nggak profit. Kalau itu nggak profit. Dia harga jualnya 100 juta, costnya 110 juta. kebalik Ya. dong. Harga jualnya 110 juta, costnya 100 juta. Untung dong. Lah, oh ini lu mau nyentuhin nggak untung? Yang nggak untung. Ya. Yang kenapa yang maksud lu ketinggalan itu, dia harga jualnya 100 juta, costnya 110 juta gara-gara nggak ngikutin teknologi. Tapi kan lama-lama inflasinya naik juga. Ya kan tetap harga jual bakal ikutan naik. Iya sih bertahan. Maksudnya enggak, poin-poin Kalau gini. dilihat banyak bertahan, tapi Enggak. setelah berapa? Ya, poin gua tuh gini. Yang tadi Buddha itu kan sistem buat efisiensi ya. Iya. Efisiensi di meeting lah dan segala macem lah. Tapi nggak ngaruh ke struktur all-nya itu loh. Iya. Secara perusahaannya. Menurut gua tuh ngaruh tau. Mengaruhnya ke, tapi bukan ke sustainability-nya. Nggak, gua rasa ngaruh sih. Gua nggak ngerti ya spesifiknya gimana. Tapi gua tuh ngebayangin itu punya pengaruh. Apa ya, gimana ya? Iya, gua paham bakal tetap sustain, gua paham. Nah. Karena kan mau gimana pun dia tetap untung tapi tipis kan. Betul. Ya, tapi lo kayak cuma jadi warung pinggir jalan aja di tengah banyak company yang makin besar. Kayak ya udah, berarti pasar lo bakal segitu aja. Karena lo kemampuan produksi lo juga cuma segitu aja. Jadi lo nggak akan jadi besar ya. Mungkin dibilang saja sustain, tapi lo bukan jadi yang terbaik. Ya gitu sih paling ya. Gue bisa nangkapnya. Betul, karena emang pemikirannya yang penting tetap growth, walaupun nggak signifikan. Even gue yakin tuh nggak akan growth, stagnan. Stagnan. Menurut gue. Bisa jadi. Tapi pemikiran pebisnis pasti nggak mau stagnan. Makanya gue mikir pasti kemungkinan cepat atau lambat mereka bakalan selesai kalau ngikutin teknologi. Menurut gue. Ini teknologi produksi atau teknologi di sistem yang tadi kita Apa diskusikan? aja, pokoknya. Kayaknya kalau buat teknologi terhadap produk pasti dia bakal ngikutin. Gua rasa. Iya, pasti. Kenapa enggak? Orang ada kok perusahaan yang di mode ini pakai AI tapi nolak. Oh, kalau sekarang Ada ya, yang AI masih belum begitu booming. benar, tapi ada perusahaan juga yang dikasih automation tapi nolak. Contohnya? Nggak ada contohnya, ada perusahaan pokoknya. Kan banyak beritanya. Pekerja menolak automation karena nanti takut dipecat. Pekerjaannya atau perusahaannya? Ya kalau perusahaan udah demo sama pekerja ya nggak mungkin inilah. Ini perusahaan konteksnya bukan perusahaan baru ya. Iya. Ini konteksnya perusahaan lama yang emang isinya banyak orang lama. Terus kenapa? Itu kan berarti menghambat perkembangan teknologi juga. Apalagi yang menolak. Beda Konteks ini udah. konteksnya ini. Itu Sebenarnya kan
agak kejauhan sih jujur aja. Gimana ya? Kalau gue tuh cuma berpikir kayak gue belum berpikir sampai ke sustain atau keuntungan perusahaan, lebih ke kalau perusahaan memanage budaya kerjanya dengan baik, kerja orang lebih efisien deh gitu aja. Betul. Gue cuma pengen itu. Iya sih. Gue kalau mikir sampai ke profit perusahaan makin bagus, targetnya ke situ. Cuman kan maksud gue kalau anggapannya gue ya, misalnya berarti ini POV lo sebagai pekerjaan. POV gue sebagai pekerja, misalnya anggaplah tadi meeting gitu, jam setengah 2 meeting, jam 1 gue udah 1:20 nyampe, tunggu 10 menit prepare apa segala macam, setengah 2 mulai meeting, kelar, jam 3 gue jalan lagi sampai ke belakang, setengah 4 kurang nyampe, setengah 5 udah pulang, gak efisien gitu loh. Ada 40 menit waktu gue tuh hilang, bener-bener tidak jadi apa-apa. Sebenarnya salah lu. Kenapa? Jalan kelamaan? Enggak, kenapa pulangnya setengah 5? Harusnya pulangnya berapa? Jam 3 tadi. Iya. Susah gitu. Kenapa lu Iya. berkata yang belakang? Belakang iya, harusnya gue di depan aja ya. Iya, udah kan? Iya. Udah beres kan? Nggak salah tuh lu sebenarnya. Nih, lu setengah udah berangkat. Iya. Jam 1 udah berangkat, nyampe itu setengah 2. Salah gue. Meeting sampai jam 3. Jam 3 berangkat ke belakang Iya. sampai setengah 4. Jam 4 kan lu nyampe tuh di sana. Iya. Menjelang itu lu udah mau balik lagi ke depan Iya. buat pulang. Iya. Kenapa lu nunggu aja di depan? Iya. Sama-sama aja buang waktu. Iya, bener. Kan lu yang pengen buang-buang waktu jalan kaki. Jadi dia salah siapa? Gue salah. Iya. Salah gue. Maksud gue apa Ini namanya? bagus banget apa? Beli di mana? Masih dong. Di situ dong pasti. Mau di Shopee. Promo. Cicilan, nyicil nggak? Nyicil tapi 0%. Wih gila. Bisa, Bagiannya. bisa. Masa ini enak banget loh. Gila. Ada armrestnya. Di sini ada ininya nyender enak. Yang paling mantep tau nggak? Apa? Ini gue beli bukan cuma pakai cicilan 0%. Apa? Tapi terima kasih banget Shopee, gue dikasih limit Ekstra. limit ekstra, lu bayangin. Ada Gua- limit ekstra. Ada limit ekstranya, gue udah gak dapet nih. Dia pas gua beli ada limit ekstra. Oh gila. Udah beli. Maaf ya. Gue baru tahu ada yang kayak gitu. Gue Shopee bagus banget. Bagus banget. Ntar aku mau coba deh. Coba. Ini enak kalau dipakai buat di ruang meeting kali ya? Atau di desk kita masing ya? Biasanya sih level manajer ke atas ya. Padahal kan pekerja yang paling- menengah gitu. Yang paling banyak kerja dan harus nyaman deh. Enggak dong. Justru manajer yang dapat kerja ini. Tapi yang paling banyak kerja siapa? Yang paling banyak kerjanya. Manajer lah. Sesuai gaji aja. Betul dong. Jadi menurut lu Kerja. manajer sama Paling dekat nggak banyak. kerja. Betul, Sesuai. kerja. Mereka nggak kerja. Kerja. Kerja kan? Masa ya dekat sama manajer? nggak Karena kerja? mereka gak cuma kerja KPI tapi managing people ya. Iya kan. People management. Bedanya kalau lu itu kerjanya langsung ke thingsnya, kalau mereka itu People nge-manage supaya lu bisa ngerjain thingsnya. Betul. Gitu. Setuju banget gua. Jadi pasti lu diajarin dulu kan sama atasan lu. Oh, diajarin banget gua sama Gimana atasan gua. caranya? Gila. Ya kan? Yoi. Kalau dikasih tugas pasti dikasih tahu dulu kan planningnya gimana. Jelas. Jadi lu bisa tahu kerjanya gimana, batasnya pasti. segimana ya kan? Pasti. Iya, makanya gimana sih? Makanya gajinya gede. Bener Karena kalau banget. dia sampai salah ngasih tahu kerjaan lu salah, produksi hancur. Setuju banget Gitu. gua. Setuju banget. Perusahaan apa itu? Nggak ada semua kan? Perusahaan gua itu kayak gitu. Gila. Bagus lah. Tapi nih, poinnya tadi WFH dan WFO itu, WFH itu bakal bikin lu happy atau enggak? Atau ini karena cuma ngerasa penasaran lu doang yang bikin WFH? WFH tuh bakal bikin happy tapi yang nggak banyak banget WFH-nya. Jadi seminggu sekali cukup. Kayak Senin, Selasa, WFO, Rabu, WFH, Rabu. Jangan dijadiin long weekend. Kenapa? Soalnya kalau dijadiin, Kenapa lu seminggu sekali? Kenapa nggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali? menurut gua seminggu 2 kali itu ada ngeganggu jadwalnya week. Pertama ngeganggu jadwal weekend, pasti bakal ada yang satu posisi di mana dia bakal di long weekend atau enggak berimpitan. Itu lu kalau udah libur nih panjang, Kali libur kerja. udah di rumah tuh berasa libur Pak. Nah, itu yang ditakutin perusahaan sebenarnya. Nah, Betul. makanya tadi setuju. WFH-nya jangan Jumat, Di Rabu, Rabu. Senin. weekend Weekend jadinya. juga. Jadi orang pasti bakal jalan-jalan.
Iya. atau pergi kemana. Tapi kalau orang Tapi kan sebenarnya nggak ada masalah juga itu. Kenapa? Kayak gitu. Mau di Jumat atau di Senin. Vibe-nya udah liburan vibe-nya jadinya. tuh liburan. Ya itu kan gimana cara lo ngontrol diri? Bukan Justru lagi kebanyakan happy orang. kan ini mau ngebuat happy. Enggak dong, kita target kita ngomongin POV sebagai sebagai perusahaan yang mencoba mentaati peraturan yang ada. Nah, kan pertanyaan gue tadi lo happy gak kalau WFH ada? Tapi gue WFH? happy di hari Rabu sih, WFH. Lo gimana? Kalau gue ngerasa gue belum, kalau gue kapasitas gue ya gue nggak melihat gimana kerjaan gue efisien kalau WFH sih. Apakah bener-bener nggak bisa? Nggak juga, bisa-bisa aja. Tapi nggak bisa dijadwalin gitu loh, kayak tiap Rabu Andreas WFH. Susah. Kalau tiba-tiba trouble-nya Rabu gitu kan kita nggak tahu. Lu mah emang belum WFH. Nah, iya. Kalau bisa 24/7 di sana. Enak banget lu ngomong, dikasih mes mau sih gue. Iya ada. Mana? Di ruang meeting. Dulu sih kata orang ceritanya emang itu disediain buat orang tidur sih, bukan buat meeting gitu cerita. Lah emang orang pada meeting apa ada tidur? Meeting dong, meeting. Nggak ada yang tidur. Jangan tidur. Jadi gitu ya. Kalau buat gua sih yang pernah ngerasain dua-duanya ya. WFH yang nggak terplanning juga nggak efektif. Iya pasti lah. Karena nggak Itu makanya gaji manajer gede. harus memplanning kan. Iya betul. Cuma kesana tuh gini loh, jadi jatuhnya tuh yang gue takutin kalau ada WFH mengandalkan yang masuk. Iya. Karena yang nggak masuk nggak bisa diandalkan. makanya kalau mau WFH semua. Jadi kalau kesana nggak bisa di rolling cuy. Kesana gabut aja gitu. Iya. Harus dibagi kalau lo Nggak dibagi. Semuanya WFH semua. nggak bisa dong, harus ada yang masuk. Harus ada yang standby dong. Kenapa? Lah, kalau tim lo iya. Nggak usah WFH sama sekali, tinggal perbaiki sistemnya doang. Itu kalau tim kita, Kalian setim? iyalah. Siapa? Lo berdua emang setim? Enggak. Nggak setim. Nah itu biru tuh merah. Nah, itu gua kalau lagi pakai baju biru. Setim. Masih tim kali maksud lo? Gini, misalkan tim gua lah. Ya. Kalau tim gua, itu bisa WFH kalau misalkan sehari mau WFH semua. Dari DH bisa WFH. DH tuh apaan? Manajer maksud lo? Ya, head sampai ke kakinya. Bisa itu WFH semua. Kan emang ternyata gajinya ada data. Jadi bener bisa. Alah, kita coba lah ya. Semoga bisa nerapin WFH. Ya Tiap hari semoga Rabu. program apapun yang Pemerintah buat ini pemerintah semoga, karena belum ada sampai hari kita ini. ngomongin WFH kan dari pemerintah ya? Belum ada isunya, tapi belum ini kan. Nah, Masih lo jangan. kita kan belum. Menurut tuh ASN WFH efektif atau enggak? Kita sudah kan sampai di sini. Terima kasih saudara-saudara.